Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kafa bihi wa bihi nasta'in wa nastaghfir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anzir 'ashiratal aqrabin. Yang artinya dan adalah peringatan pada kerabatmu Muhammad yang terdekat. Tidak lupa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SAW yang telah memberikan kita kesehatan dan kesehatan serta iman dan takwa yang kuat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan surat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang dalam surat ini menyatakan bahwa Muhammad itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Oke, langsung saja kita ke dalam materinya. Pertama, surat Asy-Syura yang terdalam dalam surat 114 dan 216 yang berbunyi wa anzir 'ashiratal aqrabin, yang artinya dan berilah peringatan pada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Dan surat ayat 214 waqfid janahaka liman taba'aka minal mu'minin, yang artinya dan rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Ayat 216 wa in asaka faqul inni bari mimma ta'malun, yang artinya kemudian jika mereka mendurhakaimu, mereka katakanlah, Muhammad, sungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Kata Ashrif artinya anggota suku yang dekat. Kata tersebut berasal dari yang artinya bergaul. Kata jana artinya asli adalah sayap. Hal ini menggambarkan perilaku seseorang disamakan dengan burung yang mendekatkan sayapnya apabila hendak mendekati lawan jenisnya atau melindungi anaknya. Kata tabak artinya mengikuti. Namun menurut Mufasir Ibnu Asy'ur, beliau menerjemahkan tentang dengan beriman. Dalam suatu hadis dari Abu Hurairah dijelaskan, tak kala ayat ini turun, Rasulullah memanggil orang-orang Quraisy berkumpul di Bukit Syafa. Di antara mereka ada yang datang secara langsung dan ada yang mengirimkan wakilnya. Setelah mereka berkumpul, kemudian Rasulullah berkhotbah, wahai kaum Quraisy, selamatkan dirimu dari api neraka, karena sesungguhnya aku tidak memberi madharah dan tidak pula memberi manfaat padamu. Hal Bani Quraisy, selamatkan dirimu dari api neraka, karena sesungguhnya aku tidak bisa memberi mudarat dan tidak pula memberikan manfaat padamu. Ketahuilah bahwasanya aku hanya dapat menghubungi karibmu di dunia ini saja. Dalam riwayat ini oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ibnu Abbas dijelaskan bahwa setelah Rasulullah menyeru pada kami ini, lalu Abu Lahab paman beliau berkata, celakah engkau wahai Muhammad, hal ini apakah engkau panggil hanya untuk ini? Kemudian Allah menurunkan ayat tobat yang Abi Lahab datang. Selain itu, ayat ini menegaskan bahwa mula-mula dakwah Nabi ditujukan pada keluarga dan kerabat terdekatnya, kemudian secara berangsur-angsur menyeru ke masyarakat sekitar dan akhirnya pada manusia seluruhnya. Mula-mula dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian telah mengikutkan kuat, dilakukan secara terang-terangan. Inilah awal perintah Allah pada Nabi Muhammad untuk mulai dakwah menyiarkan agama Allah agar manusia mentauhidkan padanya dan beramal saleh. Secara global, ijma ketika ayat di atas menjelaskan pada kita umat Islam bahwa Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan dakwah pada keluarga atau kerabat terdekat seperti istrinya, anak-anaknya, dan perintah bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang pada orang-orang yang mengikuti ajakannya, dan memberi peringatan dan ancaman akan azab yang pedih pada orang-orang yang mendurhakai dakwahnya.
Isi dakwahnya adalah untuk meyakini dan mempercayai bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Pada ayat 216 Asy-Syura, Allah menginstruksikan pada Nabi Muhammad agar melakukan dan bersikap rendah hati, lemah lembut, memedulikan orang lain dan tidak sombong pada orang-orang yang mengikuti seruannya, sehingga hati mereka lebih tertarik dan menyenangi agama yang baru dianut, dapat terjalin hubungan kasih sayang, mencintai dan menolong serta membalas sama mukmin. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan. Mungkin ada yang bisa ditanyakan dari teman-teman kita ini. Baik, dari Jumadil, apa yang ditanyakan? Apa yang dimaksud dengan madhara? Madhara merupakan suatu kata yang memiliki makna rugi atau kerugian, atau bisa juga diartikan bahaya. Sudah jelas? Oke. Ada yang lain? Dinda? Mengapa Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Oke, makasih atas pertanyaannya. Karena rumahnya berada di dekat Bukit Safa dan merupakan tempat berkumpulnya banyak orang, sehingga tidak dicurigai oleh siapapun yang dekat ke rumah Aqrab bahwa ada pertemuan di sana. Sudah jelas? Ada yang lain? Gak ada. Cuma itu saja. Ya. Oke, kalau gitu begitu itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.